Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebenarnya gusi bengkak itu insya Allah itu adalah kemarahan hampir sama dengan yang lain-lain. Marah yang berhubungan dengan aktivitas, sehari-hari. Jadi marahnya itu kenceng. Jadi kalau marah itu ada tekanan istilahnya. Ada tekanan ngomong itu ada tekanan kuat sekali. Biasanya rata-rata di geraham. Iya, betul. Rata-rata di geraham. Nah, apa fungsi geraham? Geraham itu fungsinya mengunyah. Jadi marahnya itu kenceng beneran. Jadi kalau ngomong marah itu gimana ya? Kamu kurang ajar itu tipis, tapi dasar kurang ajar. Nah, itu kan mantap gitu. Itu dikeluarkan atau di dalam? Ya bisa dikeluarin lah. Tapi kan kalimatnya nggak itu biasanya ya tuh. Otakmu kamu taruh mana? Nah, itu biasanya. Matamu kemana? Nah ini maaf ya. Itu atas bawah sama ya Pak Ustadz ya? Ya sama lah. Karena dua-duanya udah dicabut. Kiri kanan juga sama aja ya? Hah? Kiri kanan juga sama aja ya. Iya sama aja lah ya. Walaupun kanan baik tapi ya sama aja. Intinya dekatkan pada Allah Ta'ala, istighfar. Kalau kita itu masih punya marah itu istighfar. Nanti kalau marah di sini sudah mulai hilang. Waktu ini ya, periode sekarang nih ya, marah nih sama siapa? Istighfar aja sendiri. Astagfirullahaladzim. Ampuni aku ya Allah jika aku masih marah dengan kondisi seperti ini, dengan orang itu. Astagfirullahaladzim. Tenang. Astagfirullahaladzim. Tenang. Astagfirullahaladzim. Nanti paling 3-7 kali ini tenang. Nah, setelah tenang, pujilah Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala khawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu yang harus kita lakukan. Karena apa? Yang bisa menjadikan kita nggak jadi marah itu hanya Allah. Yang bisa membolak-balikkan hati yang marah menjadi tidak marah itu Allah. Membolak-balikkan hati itu dari tidak baik menjadi baik, itu kuncinya. Bagi suami dan istri, kalau memang pasangannya marah, ingat, lihat aja muka pasangan, la ilaha illallah. Masih marah nggak ya dia? Ya. malah makin memuncak, Ustaz. Malah makin memuncak. Oh, itu dajjal berarti. Oh iya. Kalau dia itu marah, la ilaha illallah, dia senyum, dia sadar nih orang-orang sebenarnya dia takwa, cuma lupa aja kan gitu ya. Jadi dia hanya ketempelan jin, bukan dajjal. Tapi kalau dibilang la ilaha illallah, kalau dia marah, itu dajjal. Ya jangan bilang dajjal, tambah semakin marah nanti. Gitu ya. Jadi intinya adalah bagaimana belajar untuk tidak gampang marah itu tetap harus belajar. Sama seperti dulu kita itu belum mengenal sholat waktu kecil-kecil itu, masih SD itu kan belum mengenal. Kita kan diajari baca terus, gerakan terus. Pada waktu praktek ya masih ada salah-salah, begitu aja. Tapi nanti kalau Allah sudah mengizinkan kita mampu, insya Allah lah kesalahan itu kecil lah. Walaupun ada kadang-kadang, tapi kadang itu hanya kebingungan kita dalam kondisi tertentu. Kadang-kadang saya nggak berani bilang salah, karena kondisinya orang menerima ujian kan beda-beda. Jadi orang menerima ujian dari lingkungan itu jenisnya macam-macam. Jadi normal kalau dia menerima ujian macam-macam kemudian sholatnya kurang khusyuk, ya menurut saya itu manusiawi biasa. Tapi belajarlah untuk di-manage sehingga mana ujian yang memang harus diselesaikan menurut syariat Islam yang baik, selesaikan. Jadi nggak perlu dengan marah. Berarti bukan gigi yang menyebabkannya Pak Ustadz? Ya karena memang bukan gigi. Lah giginya sudah hilang kok masih sakit loh, kan bukan gigi. Iya. Kan bukan gigi sebenarnya. Makanya di sini giginya bukan, itu cara Allah aja seperti itu. Maunya itu itu. Makanya kalau gusimu bengkak dulu ya begitu cara marahmu. Kalau udah maaf ya, ini ya sedulur beriman ya, ini saya hanya menceritakan manusia normalnya itu barangkali seperti itu barangkali. Nah, jadi untuk agar gusi untuk tidak bengkak atau gusi bengkak mau diizinkan oleh Allah Ta'ala sembuh, mohon ampun kepada Allah Ta'ala kepada siapa sering marah. Yang marah itu dengan kayaknya kalau udah ngomong keluar itu udah enak gitu.
Makanya yang sering sakit bukan di sini, Betul, di iya, sini. Oke, Secara logika Islam begitu. Kenapa saya bilang Islam? Karena seperti orang marah itu kan ngeluarin itu kan udah perul, mantap perul, sini, insya Allah. Ya, makanya, loh kenapa di situ? Ya itu kan kalau ngunyah daging itu kan enak di situ. Coba kalau mamanya Haji C bilang saya ngunyah daging enaknya di sini, oh bagus. Gitu. nanti kalau ngomong jendelanya terbuka 2 apa 4 itu ya. Seperti itu. Jadi belajarlah insya Allah untuk tidak gampang marah. Insya Allah seperti itu, karena kasus-kasus seperti itu banyak dialami dan alhamdulillah banyak diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala kalau dia sendiri kembali ke jalan Allah. Mohon ampun. Kemudian kalau dia sering marah kemana, ke istri, ya minta maaf setiap saat. Nah, di sini harus belajar seperti itu. Agar gusi ini tidak bengkak, tidak ini, belajar untuk tidak marah. Sewajarnya kalau jengkel itu ya senyum aja cukup lah. Ini siapa yang mau kita jengkelin? Umpamanya kamu bikin masalah sama saya. Lah kan saya nggak perlu ngomelin kamu. Cukup ya jangan. Nah, selesai. Kan gitu. Kan nurut. Iya. Tapi besok bikin lagi kan bilang jangan kan gitu aja kan. Besoknya minta. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai salah satunya nggak ada. Jadi kita harus benar-benar tenang, santai, hadapi ujian demi ujian itu dengan lapang dada. Itulah cara-cara kita belajar taat. Makanya kenapa banyak orang Islam itu sakit? Ya karena memang tidak bisa memanage perilakunya sendiri, tidak bisa memanage nafsunya sendiri. Nah, itulah cara-cara yang baik mengelola amarah seperti itu. Cuma banyak manusia atau saudara kita Islam itu memang nggak paham, karena memang jarang diajari oleh guru-gurunya seperti itu. Apa karena gurunya nggak tahu atau Walau alam. nggak diajari juga sama gurunya lagi gitu nanti Pak? Ya walau alam Iya, ya ngerti ya di situ ya, Iya. karena memang namanya belajar kan banyak ya. Jadi kalau memang Rasulullah itu sudah bicara jangan marah bagimu surga, ikutin aja. Kalau Allah itu bilang maafkan dia, ikutin. Kalau Allah bilang doakan kesalahan dan dosa mereka kepada Allah, ikutin cara-cara Allah. Kan seperti itu cara-cara yang baik. Kenapa harus harus marah, teriak, mukul ini itu, padahal maafkan aja, selesai. Maafkan aja. Jika umpamanya istrimu salah kan ya udah maafin aja kan gitu. Belajar, kemudian kalau sakit mohon ampun kepada Allah Ta'ala, serius. Ya Allah, jika gusi saya ini bengkak, insya Allah disebabkan kalau saya marah, kalau nggak mengeluarkan unek-unek saya nggak puas. Ya Allah, jika itu dosa di hadapanmu, ampuni dosa-dosaku. Astaghfirullahaladzim. Tenang sampai hati, astaghfirullahaladzim. Benar, kita mohon ampun agar kita ingat besok itu nggak gampang marah. Insya Allah gitu. Kalau mau marah malu kan gitu. Orang Muslim kan begitu, kalau mau marah malu dia, malu sama siapapun, malu sama diri sendiri juga ya. Ngomong jangan emosional tapi masih marah kan lucu jadinya ya. Insya Allah seperti itu. Belajar dan belajar. Wallahu a'lam.